maraknya budaya asing yang masuk melalui media sosial, pernah nggak kalian bertanya-tanya, apakah budaya lokal kita masih terlindungi? Ternyata, menjaga budaya bukan hanya soal melestarikan tradisi, tetapi juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia dalam bidang budaya. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman budaya terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku bangsa, bahasa daerah, kesenian tradisional, serta berbagai adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Coba ingat, kapan kalian terakhir kali melihat pertunjukan tari daerah, mengenakan batik, atau sekedar mendengarkan orang berbicara menggunakan bahasa daerahnya? Mungkin bagi sebagian orang hal tersebut terlihat biasa saja. Namun, sebenarnya aktivitas tersebutlah merupakan bagian dari hak budaya yang dimiliki setiap warga negara. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan hak budaya? Hak budaya adalah hak setiap orang untuk menikmati, mengembangkan, melestarikan, dan mewariskan budaya yang menjadi identitas dirinya maupun kelompok masyarakat. Hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan juga dilindungi oleh negara. Namun, apakah hak budaya ini hanya sekedar tradisi? Tentu saja tidak. Hak tersebut bahkan dijamin secara langsung oleh Konstitusi Indonesia. Selain itu, Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwasannya negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Dari ketentuan tersebut dapat kita pahami bahwa negara tidak hanya mengakui keberadaan hak budaya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, mendukung masyarakat dalam melestarikan budayanya. Dengan kata lain, pelaksanaan HAM di bidang budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, melainkan juga tanggung jawab negara. Lalu, bagaimana pelaksanaan hak budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Selain itu, Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia serta menghormati dan juga memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Dari ketentuan tersebut, dapat kita pahami bahwa negara tidak hanya mengakui keberadaan hak budaya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan juga mendukung masyarakat dalam melestarikan budayanya. Dengan kata lain, pelaksanaan HAM di bidang budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, melainkan juga tanggung jawab negara. Lalu, bagaimana pelaksanaan hak budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama, masyarakat diberikan kebebasan untuk melestarikan budaya daerah masing-masing. Kita masih dapat melihat berbagai upacara adat, festival budaya, pertunjukan seni tradisional, hingga tradisi turun-temurun yang dilaksanakan di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk mempertahankan identitas budayanya masing-masing. Yang kedua, adanya perlindungan terhadap bahasa daerah. Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah? Untuk menjaga keberlangsungannya, banyak sekolah memasukkan bahasa daerah ke dalam muatan lokal. Selain itu, berbagai komunitas budaya juga aktif mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga penggunaan bahasa daerah agar tidak punah. Ketiga, pelestarian warisan budaya. Pemerintah bersama masyarakat terus berupaya melestarikan berbagai warisan budaya Indonesia, baik yang berupa benda maupun tidak benda. Contohnya adalah wayang, batik, angklung, keris, tari tradisional, serta berbagai tradisi daerah yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Coba kalian bayangkan, jika budaya-budaya tersebut tidak dijaga dan tidak dilestarikan, generasi mendatang mungkin hanya akan mengenalnya melalui foto atau buku sejarah. Keempat, adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Setiap warga negara berhak mengikuti kegiatan seni dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang sosial. Dengan demikian,
Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati dan juga mengembangkan kebudayaannya. Namun, meskipun pelaksanaan HAM dalam bidang budaya telah berjalan cukup baik, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah globalisasi. Perkembangan teknologi dan media sosial membuat budaya asing semakin mudah diakses oleh masyarakat. Di satu sisi, hal ini memberikan banyak manfaat. Namun, di sisi lain dapat mengurangi minat sebagian generasi muda terhadap budaya lokal. Selain itu, beberapa bahasa daerah saat ini mengalami penurunan jumlah penutur dan juga terancam punah. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka sebagian identitas budaya bangsa juga berisiko hilang. Oleh karena itu, pelaksanaan HAM di bidang budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Sebagai generasi muda, kita dapat berkontribusi melalui langkah-langkah sederhana, seperti mempelajari budaya daerah, menggunakan bahasa daerah dalam lingkungan keluarga, mengikuti kegiatan seni budaya, serta memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia dalam bidang budaya telah diwujudkan melalui perlindungan hak budaya dalam konstitusi, pelestarian warisan budaya, perlindungan bahasa daerah, serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan menikmati kebudayaannya. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan di era globalisasi, budaya tetap harus dijaga karena budaya bukan hanya warisan leluhur, melainkan juga hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pada akhirnya, ketika kita melestarikan budaya Indonesia, kita tidak hanya menjaga identitas bangsa, tetapi juga turut menghormati dan juga melindungi hak asasi manusia. Terima kasih telah menyimak video ini, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.